Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aqori Sanurdin. Saya akan melengkapi tugas kuliah mata kuliah pengantar manajemen yang didoseni oleh Pak Dr. Haji Asep Iwan. Saya kelas A Manajemen Haji dan Umroh. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan dalam pencapaian tujuan di manajemen. Kepemimpinan dalam organisasi terdapat dua kepentingan yang orientasinya sama secara mendasar. Satu, kepentingan tujuan organisasi. Dua, kepentingan tujuan orang di dalam organisasi. Kepemimpinan dan manajemen adalah dua definisi yang berbeda. Yang definisi kepemimpinan yaitu adalah subjek yang paling penting untuk manajer karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas, seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, mengarahkan kelompok, dan memberikan motivasi. Dan definisi manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Perbedaan pemimpin dan manajer jelas beda. Yang ke satu, pemimpin, pokok pekerjaan mempengaruhi orang. 2, perencanaan berdasarkan visi. 3, daya pengaruh pada personal power. 4, bawahan mengolah sendiri. 5, pengarahan dan pengendalian menggunakan inspirasi. 6, berurusan dengan inovasi atau perubahan. 7, berusaha melakukan peningkatan dan pengembangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu manajer. 1, pokok pekerjaan mengolah sumber daya. 2, perencanaan berdasarkan usaha. 3, daya pengaruh mengendalikan position power, yaitu seperti menempatkan diri. 4, bawahan dikendalikan. 5, pengarahan dan mengendalikan penggunaan standar, dan lain-lain. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin: 1, memotivasi diri, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. 5, transfer pengetahuan kepada bawahan. 6, memotivasi bawahan. 7, mengenali karakteristik bawahan. 8, keinginan mengetahui perkembangan, dan lain-lain. Kepemimpinan yang efektif: 1, mampu memutuskan, memecahkan masalah. 2, mampu merencanakan, menetapkan prioritas. 3, mampu memotivasi. 4, mampu berkomunikasi. 5, mampu melakukan presentasi atau pidato. 6, mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan, dan lain-lain. Ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat: pengetahuan yang luas, terus sehat jasmani dan rohani, terus energi, kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan analisa yang tinggi, memiliki antusias yang tinggi, objektivitas memperlakukan bawahan, beredukatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyatakan pendapat, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat yaitu pengetahuan yang luas, sehat jasmani rohani, energi, kemampuan mengendalikan emosi. Tidak jauh beda dengan ciri-ciri pemimpin efektif yang tadi disebutkan. Model atau gaya kepemimpinan adalah gaya pemimpin yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Itu bisa disebut
laissez-faire, demokratis, adalah pemimpin-pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Situasional adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter: tanpa musyawarah, tidak mau menerima saran dari bawahan, mementingkan diri sendiri dan kelompok, selalu memerintah, memberikan tugas mendadak, cenderung menyukai bawahan atau bisa disebut ABS, memaksakan kehendak, setiap keputusan tidak dapat dibantah, kekuasaan mutlak pada pimpinan, tanpa kenal ampun atas kesalahan bawahan, kurang percaya pada anak buah, kurang memberi dorongan semangat kerja bawahan, kurang memuas diri, selalu tertutup, suka mengancam, kurang menghiraukan usulan bawah. Masih banyak lainnya. Ciri-ciri kepemimpinan situasional: supel atau luwes, berwawasan luas, mudah menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu, berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah, mempunyai tujuan yang jelas, bersikap terbuka, mengutamakan produktivitas kerja, bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya. Bawahan diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat, mengutamakan kontrol, mengetahui kelebihan dan kekurangan bawahan. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.